Kalau Ronaldo dan Messi boleh bangga ketika menggiring bolanya. Kalau Rhoma Irama boleh bangga ketika memainkan gitarnya. Tetapi umat muslim semua harus lebih bangga ketika menjawab salamnya. Maka jawablah salam dari saya dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, pendamping lomba yang saya hormati, serta teman-teman peserta lomba yang saya cintai. Selagi kita masih bisa bernafas menghirup oksigen dengan baik, selagi kita masih bisa mendengarkan kicauan burung yang indah, selagi kita masih bisa melihat pemandangan alam yang begitu indah dengan kedua mata kita, selagi itu pula mari kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga mari kita kirimkan sholawat serta salam kita kepada manusia yang telah jadikan suri tauladan, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan isi pidato saya tentang peranan pemuda di era modern. Kita semua tahu bahwa saat ini kita hidup di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Oleh karena itu, jika kita tidak bijak dalam menyikapinya, maka akan fatal akibatnya. Kita lihat kasus-kasus kriminal yang sedang marak terjadi saat ini di media massa, seperti kasus pemerkosaan yang dilatar belakangi oleh tontonan video porno yang berasal dari handphone maupun internet. Belum lagi kasus penculikan yang sedang marak terjadi terutama di dunia bisnis online. Adapun juga kasus penculikan yang berawal dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp dan lain sebagainya. Ini semua tidak bisa kita biarkan. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda mengambil alih peranan dalam membenahi dan membangun negeri ini menjadi negeri yang baik, menjadi negeri yang maju, menjadi negeri yang bisa bersaing dalam teknologi dengan negara maju lainnya seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Jerman, dan negara maju lainnya. Namun kita sebagai pemuda di era ini, kita selalu dalam kemalasan dan kelalaian kita, sehingga kita tidak pernah mengetahui dan menyadari bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka menjajah kita bukan dengan pedangnya, mereka menjajah kita bukan dengan senjata, mereka menjajah kita bukan dengan bom, melainkan dengan kecanggihan teknologi mereka, yang kemudian mencuci otak kita agar kita tergiur oleh kecanggihan teknologi mereka, sehingga kita seperti budak teknologi. Bukannya kita yang harus menjadikan teknologi sebagai budak. Wahai pemuda sekalian, mari kita benahi dan bangun negeri ini dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang bisa kita lakukan dalam berperan untuk membangun negeri ini. Yang pertama, kita memahami dan menggunakan teknologi dengan benar. Kita tidak boleh takut dengan teknologi, tetapi kita yang harus menaklukkan teknologi. Artinya kita harus selalu berusaha memahami, mempelajari teknologi, terutama dampak positif maupun negatif yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, handphone yang kita miliki, pastikan handphone itu tidak membuat kita menjadi lalai dan malas. Kenapa? Karena maraknya handphone yang dimiliki oleh para siswa maupun siswi membuat mereka menjadi malas dan lalai karena tidak bijak dalam menggunakannya. Sibuk dengan SMS, sibuk dengan telepon, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan BBM sampai larut malam, sedangkan tugas-tugas sekolah belum kita kerjakan. Ini semua sudah menjadi bukti kelalaian kita. Betul apa betul? Karena itu teknologi diibaratkan seperti pisau.
Jika digunakan oleh orang-orang jahat, maka akan fatal akibatnya. Namun jika teknologi digunakan oleh orang-orang baik, maka teknologi akan bermanfaat. Adapun yang kedua, kita menjadikan teknologi sebagai media penebar kebaikan, karena itu salah satu bentuk perjuangan generasi muda di era modern ini dalam membangun dan membenahi negeri ini. Maka daripada itu, kita harus selalu berusaha memahami, mempelajari, menguasai teknologi agar kita bisa melawan keburukan-keburukan yang ada di media informasi saat ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan ke dalamnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi kader-kader teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga informasi-informasi yang bermanfaat bisa kita sampaikan dan informasi-informasi yang negatif bisa kita hilangkan. Serta kita sebagai pemuda, antusiaslah, jangan malas, giatlah, jangan lambat, serta berperanlah, jangan segan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.